Kejaksaan Tinggi Jatim telah menerima penyerahan tahap kedua tersangka pencabulan santriwati Jombang, MSAT atau Mas Beki, beserta barang bukti, dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Dokumen tersebut langsung diserahkan kepada pengadilan negeri untuk segera dilakukan persidangan, karena sudah ada fatwa dari Mahkamah Agung. Proses persidangan sendiri dialihkan dari Pengadilan Negeri Jombang ke Pengadilan Negeri Surabaya. Hari Jumat jam 10 pagi sudah menerima penyerahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Di mana kemudian kami pada hari yang sama, hari Jumat jam 2 siang, menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Karena sudah ada fatwa dari Mahkamah Agung bahwa proses persidangan dialihkan, yang semula di Jombang dialihkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Sudah ada fatwa dari Mahkamah Agung, sehingga kami punya kewenangan untuk melaksanakan kegiatan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam prosesnya tentu jaksa penuntut umum termasuk kami sendiri sebagai tim sudah siap melaksanakan persidangan, sudah membuat dakwaan alternatif, berupaya menjerat bagaimana meyakinkan majelis hakim jika tidak memenuhi dari jeratan pasal awal, kemudian naik pada pasal berikutnya sampai akhirnya pasal yang terakhir ya kita gunakan dalam penanganan proses perkara tersebut. Oke. Untuk sidangnya apakah sudah ditetapkan? Kami masih menunggu penetapan majelis menentukan hari sidangnya. Dan ini kewenangan majelis hakim saat ini melaksanakan kegiatan penahanan terhadap terdakwa, di mana majelis hakim punya kewenangan menahan 30 hari. Tentu kami yakin bahwa majelis akan berproses dengan sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi diupayakan dalam tempo 30 hari sebelum masa tahanan habis sudah harus ada putusan majelis tentunya, karena jika belum berproses, belum selesai akan menyebabkan terdakwa bisa lepas dari hukum. Dan MSA ini dijerat pasal seperti apa, Bu? Tentu di sini kami sampaikan kepada teman-teman tadi bahwa kami dakwanya berlapis dengan pasal pertama 285 KUHP dengan ancaman pidananya adalah 12 tahun, kemudian pasal 289 KUHP masih dengan kategori tindak pidana pencabulan dengan ancaman pidananya 9 tahun, dan pasal 294 ayat 2 kedua KUHP dengan ancaman pidananya 7 tahun. Apakah bisa diperberat, Bu? Kalau nanti kan kami melihat bahwa di dalam proses persidangan seperti apa, nanti proses pembuktian yang bisa membuktikannya. Jadi sudah kami pelajari berdasarkan bekas perkara dituangkan dalam surat dakwaan. Nanti di dalam proses pengadilan ada pemeriksaan. Nah ini bagaimana kita mungkin saja bisa saja ada alat bukti baru atau ada saksi baru, ada saksi tambahan atau ada hal-hal yang lain yang bisa memperberat atau bisa meringankan. Nah itu bagaimana nanti dari hasil pembuktian di persidangan. Bu, nanti untuk tuntutan sendiri apakah kemungkinan akan memberikan tuntutan kebiri, Bu, mungkin saat pasti kalau jaksa memberikan tuntutan yang tertinggi maksimal 12 tahun. Berarti tidak bisa kebiri? Dan hal ini belum berlaku undang-undang tersebut karena tempus delicti belum sampai pada diterbitkannya undang-undang tersebut, di mana undang-undang ini tidak berlaku surut, belum diterbitkan saat itu. Untuk jaksa yang menangani sendiri berapa? Untuk jaksa yang menangi, saya sendiri selaku ikut dalam kegiatan di PGDPU, kena Aspidum dan jaksa-jaksa menangani perkara dari awal penyelidikan dari harap penelitian bekas perkara, karena prosesnya sudah lama sebelum saya jadi Kajati, jadi kurang lebih 10 orang tim jaksanya. Bagaimana dakwaan korbannya berapa? Di sini yang bisa kita jadikan saksi sebagai korban dari hasil pemberkasan di penyidik hanya satu, Pak, karena yang lain menarik diri dan dari awal akhirnya betul-betul bisa diproses, ada pembuktiannya dari buktinya dan ada keterangan ahli yang mendukung dari kesaksian korban, sehingga yang bisa jadikan dalam proses perkara hanya satu, dan itu kebetulan sekali yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari Polres, jadi dia punya keberanian untuk mengungkap semuanya. Apakah ada kemungkinan ada korban lainnya, Bu? Kalau misalnya ada, apakah itu juga akan kalau memperberat? memungkinkan nanti kita bisa menggali, artinya ada kesaksian lain yang bisa berani mengungkap lagi, nah kita akan memohon pada majelis untuk ditambahkan pemeriksaan terhadap saksi tambahan. Nanti bagaimana prosesnya di persidangan. Ketentuan bahwa disinilah kewenangan jaksa apakah layak atau tidak dinyatakan bekas lengkap dalam putusan pengadilan. Disitulah situsnya jaksa punya kewenangan untuk menentukan bisa dinyatakan P21 atau tidak. Bu, kejaksaan sudah menerima SPDP untuk pihak-pihak yang menghalangi kemarin kepolisian belum. dalam Cuma secara informal Pak Kapolda sudah bercerita kepada kami dan pemberitaan di media pun sudah kurang lebih ada
lebih dari 10 orang yang dinyatakan menghalangi peristiwa untuk melaksanakan kegiatan penyidikan tersebut. Dan memang itu ada aturan pasalnya, sehingga wajarlah ada shock terapi kepada masyarakat untuk bisa mematuhi aturan karena itu bisa dulu semua punya kedudukan yang sama di hadapan hukum. Siapa saja? Belum ada SPDP-nya. Belum ada semua, Bu, ya? dimulainya penyidikan. Cuma kami baca dari pemberitaan di media, belum ada inisialnya. Apakah orang tua ini juga dimungkinkan akan menjadi? Kan beliau hanya kooperatif memberikan. Jadi sampai Pak Direskrimum hadir di sana, beliau sampai terus mencoba melaksanakan kegiatan secara humanis, secara pendekatan pada orang tuanya, dan akhirnya orang tuanya melepaskan. Berarti kan beliau tidak menghalangi, sudah mengikhlaskan untuk diproses menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bu, terkait lokasi sidang yang dipindah ke PN Surabaya terkait kondusivitas, untuk di sini sendiri pengamanan nantinya seperti apa, Bu? Pak Kapolda dan jajarannya sudah berjanji bahwa kita semua bersinergi untuk bisa melaksanakan kegiatan pengamanan, karena tidak untuk kemungkinan adanya upaya dari masyarakat yang merasa terusik, merasa tidak rela salah satu keluarganya diangkut dijadikan subjek hukum untuk melakukan proses persidangan. Mungkin ada perlawanan, untuk itu Pak Kapolda dan jajarannya sudah siap melaksanakan kegiatan pengamanan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.